Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Messi Karina dengan NPM 251506109. Saya dari Departemen PPD, Divisi Kerohanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi case yang telah saya lakukan. Baik, di sini saya melakukan analisis pada studi case PKBM kaderisasi amandemen. Maksud saya akan menjelaskan hasil dari analisis yang saya lakukan. Yang pertama itu, kebijakan yang terjadi di dalam PKBM kaderisasi amandemen ini. Yang pertama itu ada penetapan aturan resmi sistem kaderisasi mahasiswa FT Unila. Jadi, aturan ini bersifat tertulis yang dibuat karena selama ini kaderisasi itu seringkali tidak mempunyai standar baku dan rawan terjadi keputusan sepihak dari pengurus. Jadi dengan adanya regulasi resmi yang disahkan bersama oleh DPM, FT, dan Ormawa, sistem kaderisasi memiliki landasan hukum yang mengikat semua elemen dari mahasiswa baru sampai alumni yang bertujuan itu untuk supaya proses regenerasi itu berjalan secara demokratis dan karakter mahasiswa baru itu dapat terbentuk sesuai dengan visi misi Fakultas Teknik yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Kemudian, sini ada tentang kebijakan pembentukan komite kaderisasi berbasis sertifikasi. Jadi, kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa orang-orang yang memimpin kaderisasi atau sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana itu adalah orang yang kompeten. Jadi bukan hanya asal ditunjuk, mungkin karena hubungan kedekatan yang dimiliki, tetapi kualifikasinya itu harus dibuktikan secara fisik melewati sertifikat dan sertifikat kepanitiaan lama. Nah, selain itu, adanya kewajiban koordinasi juga minimal 4 kali ke ketua jurusan adalah bentuk transparansi agar pihak birokrasi selalu memantau jalannya kegiatan. Kemudian, itu ada kebijakan batasan etika dan aturan ketat larangan kontak fisik. Jadi ini adalah bentuk kebijakan perlindungan untuk menghapus stigma negatif kaderisasi teknik yang biasanya itu identik dengan kekerasan. Nah, pada pasal 4 ini melarang total ya untuk melakukan kontak fisik dan juga perpeloncahan, intimidasi maupun pelecehan dalam bentuk apapun. Jadi pasal 4 ini melarang tentang adanya semua ini itu sengaja diselaraskan dengan aturan yang lebih tinggi itu pada Statuta Unila dan Peraturan Rektor agar organisasi itu memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas orang-orang yang melanggar. Kemudian selanjutnya itu ada kebijakan penerapan standar kurikulum LKMM Pratd dan LKMM TD. Jadi, kebijakan ini itu memastikan bahwa materi yang diberikan kepada mahasiswa baru itu tidak melenceng, tidak menyeleweng dengan ketentuan yang ada. Kemudian, dengan berkiblat pada standar nasional Kemendikbudristek, output yang dihasilkan itu menjadi jelas, yaitu maba itu atau mahasiswa baru itu ya mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis dan juga memanajemen organisasi dengan baik. Jadi adanya compliance matrix atau matriks kesesuaian pada proposal itu berfungsi sebagai alat kontrol agar panitia itu tidak menyisipkan agenda di luar kurikulum resmi atau membuat agenda sendiri di luar kurikulum yang ada. Kemudian selanjutnya itu ada kewajiban penyusunan buku panduan kaderisasi Ormawa. Jadi kebijakan ini itu bertujuan agar pelaksanaan acara itu memiliki standar operation prosedur atau SOP yang jelas. Jadi buku panduan ini itu di dalamnya itu mengatur dari latar belakang sampai sistem sanksi dan keharusan adanya tanda tangan dari ketua Ormawa, komite, dan juga pembina.
yang membuat dokumen ini sah secara birokrasi dan tidak bisa diubah di tengah jalan atau tidak bisa diubah secara tiba-tiba. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dampak terhadap organisasi mahasiswa. Yang pertama itu meningkatkan keteraturan, legalitas, dan profesionalitas organisasi. Jadi dampak langsungnya itu bagi organisasi adalah organisasi itu menjadi lebih modern dan tertib. Nah, pengurus tidak bisa lagi membuat aturan dadakan atau semena-mena dan menerapkan sistem hukuman secara subjektif karena semua format pelaksanaan itu sudah diseragamkan oleh peraturan fakultas yang ada. Kemudian selanjutnya itu menjamin keamanan peserta dan menghapus budaya kekerasan di kampus. Jadi dengan adanya klasifikasi yang jelas, mahasiswa baru itu mendapatkan jaminan perlindungan fisik dan mental. Dalam jangka panjangnya, itu nama baik organisasi mahasiswa atau ormawa itu akan menjadi bersih, positif, dan juga mendapat kepercayaan penuh dari pihak birokrasi kampus dan juga masyarakat luar. Kemudian selanjutnya adalah memastikan kualitas mutu kader sesuai standar nasional Kemendikbudristek. Jadi, karena materinya itu terstruktur lewat LKMM Kemendikbudristek, jadi organisasi itu diuntungkan karena mendapatkan calon pengurus baru yang kualitas kepemimpinannya itu sudah terukur dan diakui secara nasional. Kemudian, terakhir itu adalah menambah beban administrasi dan birokrasi bagi pengurus Ormawa. Nah, dari adanya kaderisasi ini juga, eee, ada sisi negatifnya, karena, di sisi negatif itu pengurus harus mengorbankan waktu dan tenaga yang ekstra, dan komite itu juga tidak bisa lagi sekedar fokus pada konsep lapangan, tapi harus disibukkan dengan urusan pemberkasan, buku panduan, penyusunan buku panduan, dan, pengurusan perizinan formal ke jurusan. Kemudian yang ketiga ini, apakah kebijakan tersebut efektif? Jadi menurut saya kebijakan ini sangat efektif karena, dalam kebijakan ini tidak hanya menjadi pajangan saja di atas kertas, tapi mengunci seluruh aspek teknis yang ada. Jadi aturan ini itu membatasi ruang gerak penyimpanan dengan mengunci perencanaan 3 bulan sebelum acara pada pasal 3, kemudian mengatur hal teknis harian seperti aturan pakaian atau dress code, itu pada pasal 4, hingga pembatasan materi eksternal. Nah, jadi sistem kontrolnya itu kuat karena mewajibkan evaluasi pasca acara dan laporan pelanggaran kode etik langsung diteruskan ke tingkat pimpinan fakultas, ketua jurusan sampai wakil dekan 3, sehingga penegakan aturan di lapangan itu menjadi nyata dan objektif. Kemudian, yang keempat, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Jawabannya tidak, karena kebijakan ini sama sekali tidak bertentangan dengan dan malah sebaliknya, kebijakan ini sangat valid dengan aturan yang ada, mana aturan yang lebih tinggi itu. Karena dalam ilmu hukum, aturan yang di bawah itu harus patuh pada aturan di atasnya. Nah, peraturan ini sudah tertib, sudah sesuai secara hierarki itu karena mengacu langsung pada SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998, kemudian, Statuta Universitas Lambung pasal 61, serta konstitusi KBM serta 3 peraturan rektor sekaligus, yaitu Peraturan Rektor nomor 18 tahun 2021, Peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020, kemudian Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2017. Jadi hal ini membuat kedudukan sistem kaderisasi ini sah secara hukum universitas. Kemudian sikap organisasi terhadap kebijakan. Yang pertama itu sikap mendukung penuh regulasi demi marwah organisasi. Jadi sikap yang perlu diambil oleh pengurus itu adalah sikap, mendukung penuh terhadap penetapan peraturan kaderisasi ini. Karena aturan ini itu adalah benteng untuk menjaga marwah, etika, dan keberlanjutan regenerasi yang sehat di Fakultas Teknik ini. Kemudian, yang kedua itu adalah langkah strategis pemetaan potensi dan pengawasan berkelanjutan. Jadi, sebagai pengurus,
Implementasi nyata dari pasal 5 adalah melakukan evaluasi kinerja maba minimal 3 kali selama acara. Tujuannya agar kita bisa memetakan minat dan bakat mereka secara nyata. Jadi, penempatan pada divisi organisasi di periode berikutnya itu tidak akan salah. Jadi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada langkah strategis koordinasi intensif dengan pihak birokrasi jurusan. Jadi komite itu harus disiplin menjalankan kewajiban koordinasi minimal 4 kali ke ketua jurusan teknik elektro. Ini penting agar atau untuk membangun transparansi agar kegiatan kita itu selalu mendapat dukungan penuh dan terhindar dari masalah perizinan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir itu ada langkah strategis penegakan kode etik secara transparan dan solutif. Jadi, sanksi itu harus ditegakkan secara adil dan pengumuman hasil kelulusan pada pasal 4 itu harus terbuka untuk menghindari kecurigaan. Namun, strategi solutifnya adalah tetap memberikan izin bagi mahasiswa yang belum lulus untuk mengulang di periode selanjutnya. Ini membuktikan bahwa organisasi itu tidak hanya menghukum, tetapi tetap merangkul dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Baik, cukup sekian penjelasan dari analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.